Hai, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini seperti biasa saya akan membacakan ramalan menurut bulan lahir kamu. Kali ini saya akan membacakan ramalan buat kamu yang lahir di bulan Maret. Seperti apa ramalan kamu untuk yang lahir di bulan Maret? Langsung saja saya akan menggunakan satu deck kartu tarot untuk menjadi acuan atau referensi pembacaan ramalan kamu buat kamu yang lahir di bulan Maret. Oke, saya akan membacakan secara lengkap, secara general, asmara, keuangan, maupun kehidupan sosial kamu. Oke, buat kamu yang mau request, silahkan tulis di komentar, mau request apa. Kalau mau request kecocokan zodiak, silahkan cantumkan zodiakmu dan pasangan kamu, sertakan tahun lahirnya. Kalau mau dibacakan secara personal, bisa juga tulis nama lengkap kamu dan nama lengkap pasangan kamu beserta tanggal lahir dan tahun lahir pasangan kamu, sertakan juga bulan lahirnya ya, biar lebih enak di dalam membacanya. Dan buat kamu yang mau berkonsultasi secara pribadi, bisa menghubungi Facebook Zodiak Harian, Instagram @ramalan_zodiakmu, atau bisa janjian dulu, tulis di kolom komentar channel YouTube Zodiak Harian ini. Semuanya gratis dan tidak dipungut biaya sepeser pun. Oke, langsung saja saya akan membacakan ramalan buat kamu yang lahir di bulan Maret. Oke, saya akan mengambil 5 kartu sebagai acuan. Oke. Ya, sudah ada 5 kartu yang sepertinya nanti akan kita bacakan untuk kamu yang lahir di bulan Maret. Oke. Dan seperti ini. Oke, di situ kita lihat ada kartu Two of Cup, ada kartu Six of Swords, ada kartu Three of Pentacles, kemudian ada kartu Pack of Wands, dan ada kartu Nine of Cup. Jadi seperti apa ramalan kamu untuk yang lahir di bulan Maret? Di sini kalau bisa kita lihat saat ini kamu memang sedang berproses. Jadi untuk kamu yang lahir di bulan Maret, saat ini di tahun 2020 ini kamu sedang berproses. Tapi yang namanya kamu berproses itu, kamu harus bisa melewati segala sesuatunya. Jadi untuk berproses dalam kehidupan kamu, kamu harus bisa melewati banyak sekali yang namanya risiko, banyak sekali yang namanya rintangan yang harus kamu lewati. Sukses itu sebenarnya melewati banyak sekali proses atau hambatan di dalam kehidupan kamu. Jadi saat ini yang harus kamu lakukan adalah selalu berusaha dan harus tetap berpikir jernih sebelum kamu bertindak. Di sini ada kartu Nine of Cup yang harus memaksa kamu untuk berpikir jernih sebelum bertindak. Jadi segala sesuatunya itu harus kamu pikirkan terlebih dahulu. Oke. Kemudian di sini ada kartu Pack of Wands berkaitan erat dengan rezeki kamu. Untuk masalah rezeki sepertinya memang tidak terlalu jadi suatu hambatan, tidak terlalu jadi suatu permasalahan. Buat kamu yang lahir di bulan Maret, rezeki itu sepertinya suatu keterikatan seperti Pancasila dengan agama begitu. Jadi tidak terlalu jadi suatu hal yang bertentangan, tetapi dia saling menyatu di dalam satu kesatuan. Kalau bisa kita lihat analoginya bahwa Pancasila itu dia membawahi semua agama. Jadi antara agama dan Pancasila itu dia adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Begitu juga dengan kamu yang punya zodiak Cancer. Kamu dan rezeki itu adalah suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, terutama di tahun 2020 ini. Tetapi yang harus kamu khawatirkan adalah pikiran diri kamu sendiri. Di sini kalau bisa saya katakan ada kartu Three of Pentacles. Di sini berkaitan erat dengan masalah, berkaitan erat dengan pikiran, dan berkaitan dengan suatu beban atau tekanan di dalam kehidupan kamu di tahun 2020 ini. Kalau bisa saya katakan untuk kamu yang lahir di bulan Maret, kalau ada masalah itu gampang banget nangis. Ini terutama untuk kamu yang lahir di bulan Maret dimulai dari tahun 1080 atau tahun 1981 sampai dengan tahun 2005. Jadi untuk kamu yang punya tahun kelahiran rentang antara tahun 80-an sampai dengan 2005, sepertinya yang namanya masalah itu mempengaruhi kondisi emosi kamu. Sehingga terutama untuk kamu yang lahir di bulan Maret, khususnya yang cewek ya terutama,
itu gampang sekali menangis, gampang sekali merasa tertekan dengan masalah yang saat ini menjadi beban kamu di dalam kehidupan kamu. Tetapi kamu itu orangnya nggak mau cerita. Jadi serba salah juga. Kamu itu orangnya cengeng, gampang nangis, tapi nggak mau cerita untuk sekedar meringankan beban kamu. Memang agak sedikit tertutup untuk kamu yang lahir di bulan Maret ini, di tahun 2020 ini, sehingga untuk bercerita, untuk membuat keadaan lebih plong itu sangat sulit sekali diwujudkan di tahun 2020 ini. Hasilnya apa? Ketika ada masalah selalu dipendam sendirian, kayak Superman merasa mampu menyelesaikan permasalahan sendiri, sehingga menjadi beban pikiran kamu. Seperti ada trilogi masalah yang menjadi beban pikiran kamu di tahun 2020 ini. Tetapi itu semua memang tidak menjadikan suatu alasan untuk melangkah maju ke depan ya. Jadi walaupun kamu banyak beban, banyak pikiran, banyak tanggung jawab dan sebagainya, tetapi kamu masih terus semangat untuk mendayung perahu kamu, untuk terus berjalan menjalani kehidupan yang sebenarnya kalau bisa saya katakan memasuki bulan ketiga di tahun 2020 ini belum menampakkan segala sesuatunya yang sesuai dengan harapan kamu. Tetapi memang harus saya apresiasi buat kamu yang lahir di bulan Maret, terus melangkah maju ke depan di tengah banyaknya persoalan yang mempengaruhi pikiran kamu. Itu hal yang sangat patut diapresiasi. Yang namanya kehidupan meskipun banyak masalah harus terus melangkah maju ke depan. Di sini juga di sisi perasaan yang lainnya, untuk kamu yang lahir di bulan Maret sepertinya terlalu sering yang namanya menggunakan perasaan emosi dibandingkan dengan logika. Sehingga hasilnya apa? Untuk kamu yang lahir di bulan Maret seperti tercipta sebuah rasa kekhawatiran yang berlebihan. Ketika rasa khawatir ini berlebihan, terutama kamu di bulan ini, di bulan Maret, itu akan menciptakan suatu keadaan yang dimana memaksa kamu itu terlalu depresi, terlalu banyak tekanan, dan sehingga kamu itu kadang merasa stres dan kadang merasa galau dengan kehidupan kamu di bulan ini. Nah, hal ini sepertinya memang harus kamu ubah ya, tapi saya lihat untuk kamu memasuki di bulan April nanti, sepertinya kamu akan bisa lebih berpikir ringan ya, karena di bulan Maret ini memang banyak sekali beban pikiran kamu karena banyak tanggung jawab yang menjadi tanggung jawab kamu di bulan Maret tahun 2020 ini. Tetapi di sini ada sisi positifnya untuk kamu yang lahir di bulan Maret. Di bulan ini sepertinya kamu itu orangnya cukup tekun, cukup efisien di dalam bekerja. Jadi ketika kamu di dalam suatu lingkungan pekerjaan maupun dalam lingkungan sekolah atau studi, kamu itu merasa ringan karena kamu orangnya cukup tekun dan efisien. Jadi kamu bisa memanfaatkan hal yang sebenarnya lama tapi bisa kamu percepat, dan hal ini yang sangat bagus di dalam kehidupan kamu. Tetapi di sini juga saya lihat walaupun banyak masalah yang menjadi beban pikiran kamu, kamu masih ada sisi positifnya kok. Salah satunya adalah kamu bisa menerima masalah yang saat ini kamu hadapi dengan ikhlas. Memang di sini kalau bisa saya katakan, masalah itu sepertinya memang selalu datang dan memang harus datang untuk bisa menguji kedewasaan kamu, bisa menguji kemampuan kamu di dalam problem solving kehidupan kamu. Jadi harus kamu yakini bahwa masalah yang saat ini kamu hadapi adalah suatu ujian untuk kamu bisa mencapai pada puncak titik kehidupan kamu. Jadi jangan terlalu menganggap negatif masalah yang saat ini kamu hadapi. Harus ada sisi positif yang harus kamu ambil dalam masalah yang kamu hadapi selama ini. Saran saya untuk kamu yang lahir di bulan Maret, usahakan untuk selalu positif menjalani kehidupan ini. Memang banyak hal yang membuat kamu sangat emosional sekali di bulan ini, tetapi hal itu jangan sampai mempengaruhi aktivitas kamu dan perjuangan kamu untuk melangkah maju ke depan. Atur emosi kamu agar suasana hati itu lebih tenang. Emosi di sini bisa saya gambarkan bukan rasa marah, bukan rasa jengkel, dan bukan rasa bete, tetapi emosi yang berkaitan erat dengan rasa kesedihan. Kalau di awal tadi kan saya sudah bilang, terutama buat kamu yang lahir di bulan Maret, buat kamu yang cewek, itu kan gampang banget nangis. Artinya di sini apa? Artinya di sini kamu tidak bisa mengatur kondisi emosi hati kamu. Jadi yang harus kamu lakukan adalah mengatur kondisi suasana hati kamu supaya lebih tenang. Tetap selalu sabar walaupun banyak masalah yang saat ini kamu hadapi. Dan percaya bahwa di bulan ini kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan dalam sisi asmara. Jadi buat kamu yang lahir di bulan Maret, kalau mau menikah di tahun 2020 ini akan sangat baik sekali, meskipun harus banyak pengeluaran dari sisi keuangan yang harus kamu hadapi. Jadi untuk kamu yang mau menikah, yang lahir di bulan Maret di tahun 2020 ini memang banyak sekali hal yang harus kamu persiapkan. Jadi kalau secara asmara,
buat kamu yang mau menikah, untuk kamu yang lahir di bulan Maret di tahun 2020 ini akan sangat baik sekali, meskipun banyak keuangan yang harus kamu atur untuk bisa mewujudkan impian dan harapan kamu di tahun 2020 ini. Pokoknya semangat terus untuk kamu yang lahir di bulan Maret untuk menghadapi di tahun 2020 ini. Oke, ini adalah ramalan buat kamu yang lahir di bulan Maret di tahun 2020. Secara asmara, percintaan, keuangan, general, semua tadi sudah saya bacakan. Buat kamu yang baru menemukan channel ini, saya mohon jangan lupa subscribe channel Zodiak Harian, karena Zodiak Harian adalah satu-satunya channel yang paling aktif di Indonesia di YouTube, Facebook, dan Instagram. Buat kamu yang mau berkonsultasi, mau request, silahkan tulis di komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Sekian dari saya, ambil positifnya, buang negatifnya. Kalau ada yang negatif, jadikan suatu kehati-hatian. Ada positifnya, jadikan suatu referensi. Ada lebihnya saya mohon maaf, ada kurangnya saya juga mohon maaf juga. Dan sekian dari saya, sampai ketemu di video yang selanjutnya. Mau request kecocokan zodiak, silahkan tulis di komentar. Mau request kecocokan nama juga silahkan tulis di komentar atau di Facebook maupun di Instagram. Sekian, terima kasih dari saya dan sampai jumpa.